Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ananda sekalian, kaifa halukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di dalam kebaikan-kebaikan, menjaga kita dalam keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan. Ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kemudian selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ya kegiatan pagi kita pada hari ini ya yang berkenaan dengan tauhid. Ya, kita masih menggunakan buku yang hijau ini ya, jangan sampai salah buku. Kita menggunakan buku yang hijau ini. Naam. Hari ini insyaallah kita akan memasukin pertanyaan yang ke-6. Apa yang dimaksud dengan tauhid ya, uluhiyah? Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Ya, tauhid uluhiyah dikatakan juga ya tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah. Nah, jadi tauhid uluhiyah ini adalah kita harus mentauhidkan Allah, hanya Allah saja. Ya, kita yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila hal itu disyariatkannya seperti berdoa, kemudian takut, kemudian rasa harap, kemudian cinta, mahabbah, atau penyembelihan, atau juga bernazar, ya, atau juga meminta pertolongan, ya, atau juga meminta perlindungan, dan segala apa yang segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan yang lainnya tadi yang barusan saya sampaikan harus dilakukan hanya kepada Allah. Ya, harus dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak boleh untuk yang lain. Ya, tidak boleh kita memalingkan suatu ibadah kita tersebut. Nah, jadi Anda sekalian, ini sangat penting sekali. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di sini dikatakan di surah Muhammad ya di buku kita di ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ya Tuhan yang Tuhan yang hak melainkan Allah. Ya, maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Maksudnya tidak ada Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang beribadah kepada ya manusia, hewan, bintang, ya rembulan, matahari, malaikat. Kita nggak boleh beribadah kepada mereka. Bahkan kita juga nggak boleh beribadah untuk untuk Nabi SAW, nggak boleh juga. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali ya ikhwah. Ya, sebagaimana kita lihat mungkin di sebagian tempat masih ada ya orang-orang yang melakukan amal ibadah itu untuk bukan selain Allah. Mereka melakukan sesembelihan, kemudian mereka persembahkan untuk laut misalnya, dengan kepala kerbau, dengan macam-macamnya makanan, dengan macam-macamnya buah-buahan. Ya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh
ya dilakukan, dan ini termasuk kesyirikan. Ya, dosa besar seseorang apabila melakukan ya sesuatu perbuatan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Ini tidak boleh, haram. Aman sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk itu jaga diri kita, jaga hati kita, selalu belajar, ya tetap menjaga diri agar supaya diri ini tidak terjerumus kepada hal-hal yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya, jangan sampai ya amal ibadah kita itu salah niatnya. Naam. Ya, tauhid uluhiyah berarti mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal semua ibadah. Ya, seperti Ustaz katakan tadi, ada doa juga termasuk ibadah. Kemudian bernazar, ya, kalau seandainya saya lulus ini dan itu, maka saya akan melakukan ini dan itu juga. Ya, dan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang lain. Kemudian ya banyak yang ibadah-ibadah yang lainnya. Terlebih lagi sesembelihan, ya. Sembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah. Ya, dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Ya, sebagaimana tadi dikatakan di surah Muhammad, ya, ayat ke-19, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak, ya, melainkan Allah. Ya, seperti kalimat yang biasa kita ucap di surah Al-Fatihah, iyyaka na'bud, ya, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian juga ya dikatakan dalam kitab kita ini dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hendaklah hal yang paling pertama engkau menyeru mereka kepadanya adalah mengucapkan syahadat bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, yaitu mereka mengesahkan Allah. Ya, muttafaqun alaih. Sebagaimana makna kalimat la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ananda sekalian, ini sangat penting sekali, harus kita perhatikan bersama, ya, dengan cara apa? Menjaga diri, ya, dalam hal ibadah ditujukan dengan cara untuk yang dengan niat yang benar, dilakukan dengan cara yang benar, yang harus ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian terus sama-sama kita belajar, saling mengingatkan. Ya, Ustaz juga sama seperti kalian, ya, masih belajar juga. Kalian mungkin Ustaz bisa jadi salah, ya, kalian boleh mengingatkan, ya, boleh juga kalian mengingatkan. Nah, taib, anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, di sini dikatakan, ya, Syekh, ya, Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata bahwasannya Allah itu tunggal zatnya. Kemudian nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya, ya. Kemudian dikatakan juga tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila demikian, maka ya, dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, dialah Allah, tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ya, sebagaimana Ustaz katakan tadi, kita nggak boleh, ya, beribadah untuk manusia, untuk hewan, ya, untuk jin, apalagi, ya, kemudian untuk malaikat, tidak boleh, bahkan untuk nabi tidak boleh juga. Ya, sebagaimana Allah juga telah mengatakan, ya, di dalam surah Ali Imran ayat 18, ya, Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia yang menegakkan keadilan. Ya, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selainnya. Ya,
dan Allah itu ya dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, ya ananda sekalian, tetap harus kita jaga. Sekali lagi Ustaz katakan dan sekali lagi Ustaz ingatkan, ya ini sangat penting sekali. Ya, karena banyak masih di luar sana praktek-praktek ibadah yang ditujukan bukan untuk Allah, atau mungkin mereka mengira itu untuk Allah, padahal mereka bukan melakukan sesuatu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya Ustaz rasa untuk pagi ini cukup ya tentang tauhid uluhiyah, atau dikatakan juga tauhidul ibadah. Segala ibadah hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya, ya apalagi kepada makhluk-makhluknya, ini tidak boleh, ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya anda sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.